Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, salam. Hai sahabat kaum dimanapun saja Anda berada, senang sekali di edisi kali ini 23 Juli 2026 saya semua akan hadir menyapa Anda semuanya dalam salah satu program yang dikemas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, yaitu podcast by Leo, bercerita lewat online. Baik sahabat kaum dimanapun saja Anda berada, sudah 2 bulan yang lalu ya, baru saat ini kita jumpa kembali dengan narasumber kembali yang juga berbeda, namun masih dari Kejaksaan Negeri Mesoi. Baik sahabat kaum dimanapun saja Anda berada, pastinya Anda akan bertanya-tanya apa sih materi yang saat ini kami atau tema yang saat ini bakalan kami sajikan di sahabat kaum semuanya, yang pastinya saat ini kami hadir dengan salah satu tema, yaitu mengenal pelelangan barang rampasan oleh kejaksaan, transparan, legal, dan bermanfaat bagi negara. Baik sahabat kaum dimanapun saja berada, untuk mempersingkat waktu saat ini telah hadir di studio saat ini dengan Pak Landa dari Kejaksaan Negeri Mesoi. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Terima kasih Pak telah hadir di studio saat ini, meluangkan waktunya yang mungkin menyampingkan sedikit pekerjaannya dan hadir di saat ini kita bincang-bincang singkat mengenai pelelangan dalam rangka hari lahirnya kejaksaan ya, seperti itu ya Pak. Mungkin di saat ini yang saya ingin kita bincang-bincang, ini kan hasil rampasan aset negara yang akan dilelang nantinya, itu nanti pada tanggal berapa tuh Pak? Untuk pelelang sendiri batas akhir penawaran itu nanti tanggal 12 Agustus. 12 Agustus. Jadi saat ini sudah mulai. Saat ini sudah mulai, namun untuk kita bisa ikuti lelang itu nanti tanggal 5 Agustus. Dikarenakan ketika barang-barang yang ingin dilelang itu, yang kita bisa ikuti lelang itu muncul di KPKNL. Jadi muncul di KPKNL nanti di aplikasi Lelang Indonesia yang ada di handphone maupun di website lelang.go.id itu nanti tanggal 5 Agustus baru muncul. Semuanya itu. tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus. Namun untuk batas akhir penawaran sendiri tanggal 12 Agustus. Untuk jamnya beda-beda. Kalau untuk mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi dalam hal ini kami seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejaksaan Negeri Maluku Tengah akan mengadakan lelang barang rampasan negara. Barang itu ada 5. Barang rampasan negara ini ya barang yang diperoleh barang bukti dari putusan yang telah berbukan hukum tetap, yang di mana dinyatakan di putusan masing-masing tersebut barang itu dirampas untuk negara. Nah, barang itu ada 5. Satu ada ekskavator PC 200 strip 7, kedua ada Dantrok Toyota Dinar 25HT, kemudian ketiga ada mobil Datsun transmisinya manual, yang keempat ada motor Honda Revo, dan yang terakhir kelima ada longboat dan mesin tempel Koran 40 mesin tempel yang mahal. Jadi itu 5 item ya yang kali ini dilelang oleh kejaksaan. Apakah barang lelangan ini kejaksaan yang punya ataukah milik pemerintah juga? Pemerintah daerah maksudnya. Kalau pengertian sendiri, barang yang kami lelang itu adalah barang rampasan negara. Barang rampasan negara itu adalah barang bukti yang telah diputus atau ditetapkan melalui putusan pengadilan, dinyatakan dirampas untuk negara. Jadi barang-barang ini berawal dari adanya suatu perkara. Sebagai contoh, barang yang ada di barang berupa ekskavator dan dumper itu hasil dari perkara izin penambangan yang tidak punya izin penambangan. Kemudian barang longboat dan mesin tempel itu dari tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM. Jadi mengangkut minyak tanah.
Nah, kemudian terkait barang Datsun itu perkara tindak pidana korupsi. Terkait motor Honda Revo itu perkara tindak pidana pencurian. Dia mencuri menggunakan sepeda motor. Jadi masing-masing item punya karakteristik untuk masalah sendiri-sendiri. Iya, baik. Jadi tempatnya ini di mana Pak? Boleh tahu? Ya, dari 5 item ini tempatnya di mana? Untuk tempatnya sendiri itu barang ini punya kami semua ya, Nadia. Punya Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, bukan punya Pemda, bukan. Nah, kami ini kejaksaan ini salah satu tugasnya adalah eksekusi, eksekutor, eksekusi terhadap apa? Terhadap putusan. Jadi ketika suatu adanya putusan pengadilan, sebagai contoh, barang 1 unit mobil Datsun dirampas untuk negara, itu pengertiannya seperti apa? Kamilah yang merampas, dalam artian kami jual nantinya, kami lelang, melalui lelang, hasilnya itu kami store ke negara, seperti itu. Nah, tadi terkait pertanyaan dari Ibu Sukma, tempatnya di mana aja? Jadi jelas ya tadi, barang ini punya kami semua, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Untuk tempatnya berbeda-beda. Nah, dikarenakan pada saat penyitaan itu objeknya itu berada di lokasi itu. Sebagai contoh, ekskavator itu berada di Kayeli, di Buru, desa Kayeli di Buru. Nah, di situ ditempatkan karena pada saat perkara itu masuk, waktu itu melakukan penelusuran, ternyata barangnya itu yang untuk melakukan penambangan liar itu ada di Kayeli Buru, ekskavator. Kemudian dump trucknya ada di kantor Kejaksaan Negeri Buru. Nah, diamankan di situ. Nah, kemudian kalau untuk Lombok ada di pos Pol Air Hila, Lehitu. Nah, kemudian kalau untuk Datsun dan Revo itu di kantor kami Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Pasuni. Mungkin itu. Kenapa tidak diangkut semuanya terus disimpan di kejaksaan waktu datang pelelangan itu baru dilelang sendiri? Kenapa harus pilah-pilah tempatnya seperti itu? Balik lagi sendiri terkait hal itu, pertama kita kan emang kalau dibilang kita bicara nggak bisa bicara anggaran ya, dalam hal ini tetap berbicara anggaran. Bagaimana ketika contoh ekskavator dibawa ke sini atau kapal juga longboat itu dibawa ke sini, pertama soal anggaran, kedua mau ditempatkan di mana. Sama halnya kayak ini Bu, izin perkara salah satunya burung. Nah, perkara burung, barang buktinya disimpan di mana? Ya kita koordinasi dengan BKSDA. Kalau di sini kan ada seksi konservasi wilayah 2 pasal I. Jadi dalam hal penyimpanan barang bukti ini tempatnya di mana, bisa disimpan kita sendiri, bisa dititipkan. Nah, itulah melalui koordinasi. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita melakukan penitipan nih di Kayeli, di pemerintah desanya, di kantor Kejaksaan Negeri Buru, kita titipkan situ, sama di pos Pol Air itu kita nitip kepada teman-teman dari pihak kepolisian di Pol Air, seperti itu. Terus Pak, ini bagaimana kejaksaan menjamin bahwa proses pelelangan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Pada intinya apa yang kami lakukan ini adalah salah satu bentuk transparansi ya, dan pertanggungjawaban kami. Dalam artian putusan itu kan ada, bisa kita download di Google dan segala macamnya. Nah, jadi dalam hal mengeksekusi itu kita melakukan lelang. Lelang ini kan bagian dari transparansi kami juga dalam menyelesaikan barang-barang tersebut. Nah, kalau dibilang barang ini setelah hasil lelang ini apakah sudah bisa digunakan dan menjadi barang yang bisa dipakai lah, istilahnya begitu ya, pastinya gitu. Karena ini kan
kami sudah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Seperti itu. Terus apa perlu apa yang harus diketahui oleh masyarakat apabila ingin mengikuti pelelangan barang yang dilaksanakan oleh kejaksaan secara Sudah ditetapkan. ini kan sistemnya kan pelelang bukan kayak seperti di TV gitu kan, kalau kalian itu sering nonton gitu kan, kita kembali lagi itu akan sistemnya lelang. Misalkan barang mobil ini harganya 28 juta dengan 28 juta pertama, 28 juta kedua misalkan, atau ada yang lebih tinggi lagi nilainya. Dari situ gimana nih Pak untuk prosesnya, apakah kalau misalkan yang sana dengan ketentuan 28 juta, yang sana saya 29. Nah, itu kan apakah melenceng nih dari nilai harganya ini, apakah itu bisa atau gimana? Justru itu lelang itu yang namanya nilai limit itu apa ya? Sederhananya nilai awal lah. Iya. Nah, contoh yang ikutin tadi kita bicara Datsun lah. Iya. Semisal 28 juta 872. Iya. Nah, nanti kelipatannya 1%. Nah, yang ikut 10 orang. Nah, kalau contoh saya, Ramda, Pak, kemarin saya sudah lihat fisiknya nih, minusnya ini. Mungkin saya bisa beli di angka 38 juta, kayaknya saya sanggup nih. Kan begitu. Nah, terus ibu, contoh, wah saya hitung itu saya cuma 35. Nah, sisanya 8 orang lain lagi. Nah, siapa yang ditentukan jadi pemenang? Pasti yang nilai tertinggi. Nah, nanti setiap orang itu ketika dia sudah kasih uang jaminan, nanti dia peserta lelang terhadap objek itu. Disitulah dia bisa berikan uang penawaran. Bidding, melakukan penawaran sekian. Siapa yang ditentukan sebagai pemenang? Orang yang memberikan penawaran tertinggi. Sebagai contoh lagi, ketika penawaran kita sama, bisa dong? Bisa. Karena kan dia kelipatnya 1%. Contoh di kelipatan 38 juta lah, ibu juga 38. Kita berdua yang tertinggi. Siapa yang ditetapkan sebagai pemenang? Dilihat dari siapa orang pertama yang mengajukan penawaran. Contoh yang mengajukan penawaran pertama ibu, berarti ibu. Nah, jadi nanti ini kan open bidding ya Bu ya, lelangnya dilakukan secara open bidding, penawaran terbuka. Jadi nanti masyarakat itu atau peserta lelang itu bisa tahu penawaran tertingginya ini saat ini berapa di situ. Contoh 32, saya kan tadi bisa 38 tuh. Ini 32 saya naikkan lah. Seperti itu 33. Contoh ibu, sudah 33, 34 lah. Berdasarkan hitungan saya di Datsun itu mobil 32, kalau lebih dari itu saya nggak mau ambil. Nah, seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau misalkan dari 5 item itu tidak ada yang menang lelangnya, terus barang-barang itu dimenangkan lagi Pak. Jadi kalau menang tidak ada yang menang lelang, berarti kan tidak ada yang berpartisipasi. Iya. Kan begitu. Ada juga kendala ketika contoh dia ditetapkan sebagai pemenang nih, cuma satu-satunya. Tapi dia nggak ambil barang itu, nggak jadilah. Itu uang jaminannya hangus ya Bu ya, kalau soal itu ya. Tapi kalau tadi yang 10 orang itu uang jaminan itu contoh 1 ditetapkan 9, berarti kalah nih. Uang jaminannya kembali pastinya gitu. Yang uang jaminannya hangus adalah ketika misal saya ditetapkan sebagai pemenang, ternyata saya nggak melakukan pembayaran sisanya nih. Karena saya mikir-mikir lagi sudah jangan saya lunasin. Nah, itu uang jaminannya hangus. Nah, tapi balik lagi kayak tadi ibu bilang, ketika barang itu ternyata nggak berhasil dijual, nggak berhasil laku dan segala macamnya, balik lagi Bu, kami akan jual lagi. Nah, sumber sitaan barang bukti, barang rampasan negara, dan juga untuk denda sitaan eksekusi di lingkungan Kejaksaan RI. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, khususnya untuk sahabat semuanya yang saat ini mungkin lagi mendengarkan kami atau menonton website kami, juga YouTube kami, Facebook kami, ya. Kami berharap semuanya untuk bisa pastinya bisa cek di website
PKNL di lelang.go.id. Nantinya lelang itu akan berlangsung dari tanggal 5 sampai penutupan pada tanggal 12 nantinya. Oke, sahabat kaum dimanapun saja Anda berada, ya, tanpa terasa sudah kita waktunya nantinya kita akan bertemu kembali nantinya kita lelang-lelang berikutnya, ya, dengan tema yang mungkin cukup menarik lagi dari yang saat ini. Mudah-mudahan selesai ini 5 selesai tanah. Iya, mudah-mudahan tanah ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi kami. Dan pelelangan barang rampasan oleh Kejaksaan bersekedar menjual barang sitaan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya pengambilan alat manfaat bagi negara. Dan dengan proses yang terbuka sesuai dengan aturan masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih telah mengikuti podcast kami di kali ini, sahabat kaum semuanya. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semuanya tentang tugas dan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan pelelangan barang rampasan negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Sukma. Saya Labda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Terima salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.